Yang khatib muliakan guru-guru kami, orang-orang tua kami, tengku-tengku yang berhadir, dan kepada seluruh jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur pada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang tidak mungkin kita balas dengan ibadah apapun, dengan kebaikan apapun yang kita lakukan, maka nikmat dari Allah tidak akan pernah kita balas. Puji syukur pada Allah, salawat barakat salam kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan umat manusia dari alam kebodohan kepada alam ilmu pengetahuan, dari ketidaktahuan kepada syariat Allah, jalan yang benar, jalan siratal mustaqim, jalan menuju surga Allah. Sehingga kita tahu pada hari ini, pada zaman ini, setelah Nabi Muhammad menyiarkan syariatnya, kita tidak lagi tersesat di keadaan jahiliyah, tapi kita dapat memilih apakah kita mau menjalankan perintah Allah, mau kita menjalankan perintah Rasul. Itu letaknya pada diri kita masing-masing. Masyiral muslimin rahimakumullah, selaku hamba Allah, kita terus dituntut untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Modal kita sudah ada, yaitu modal Islam. Selama kita telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita berhak mendapatkan surga Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita nanti di hari kiamat, di akhirat, kita langsung masuk surga, atau kita harus melewati pembersihan dahulu? Ini yang harus kita sadari dan kita terus renungi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Setiap Jumat khatib memberi wasiat ketakwaan dan menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat, yaitu wasiat tentang takwa. Maka ketakwaan ini sangat penting, dan harus kita pahami sebenarnya takwa itu apa. Kalau kita belajar masih SD, SMP, SMA, kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa arti takwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau itu saja arti takwa yang kita jalankan, kemungkinan besar kita belum mencapai predikat muttaqin atau takwa itu. Karena sebenarnya takwa itu merupakan muttaqin, predikat bagi seorang Islam yang paling tinggi. Sebagaimana Allah berfirman, syarat masuk surga itu adalah orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga Allah yang luasnya sehamparan langit dan bumi. Artinya, bukan berarti luas surga itu sebesar langit dan bumi, tapi mau dikatakan oleh Allah
Tidak ada batas luas surga itu. Saking besarnya tidak bisa kita bayangkan. Karena kalau surga itu sebesar bumi saja nggak cukup. Karena bayangkan manusia dari zaman dulu sampai sekarang berapa miliar sudah. Uiddat lil muttaqin. Kata Allah, surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Sekarang kita bermuhasabah pada diri kita masing-masing, sebenarnya kita sudah mencapai belum atau takwa itu. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada di dalam Al-Quran banyak tentang takwa Allah sebutkan, tetapi kita di sini hanya menyebutkan beberapa saja. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, itu atau ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya yang ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa, menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat selanjutnya, siapa itu orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu siapa? Yang pertama sekali yang gaib itu adalah Allah. Itu maksud gaib. Baru kemudian surga, neraka, itu semua gaib. Hari kiamat. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kita berinfak di jalan Allah. Berarti takwa ini banyak di dalam ayat Al-Quran selalu menggandengkan, mensandingkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Sebelumnya Allah itu mengatakan bagaimana ciri-ciri orang bertakwa, bukan ciri-ciri orang bertakwa itu akan diberikan surga. Yang sebelumnya lagi Allah berfirman, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Kemudian Allah menjelaskan siapa itu orang-orang yang masuk surga, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yang pertama as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar, ciri-ciri orang bertakwa. Was-sadiqina, orang-orang yang jujur. Wal qanitina, orang-orang yang taat, istiqamah dalam ketaatan. Karena istiqamah dalam ketaatan ini sulit. Karena manusia kebiasaannya pasti naik turun, sekali maksiat, sekali tidak. Wal mustaghfirina wal munfiqina, yaitu orang-orang yang suka berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang suka meminta ampun kepada Allah di tengah malam. Artinya apa? Salat tahajud. Jadi standar takwa itu sebenarnya tinggi. Bukan berarti kita itu mudah ketika khatib menyampaikan, oh khatib sudah, tidak. Ini sebagai muhasabah kita sama-sama. Standar takwa itu sebenarnya tinggi, yaitu apa? Kalau di dalam hablum minallah itu Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, yaitu meminta ampun di tengah malam. Karena ibadah langsung pada Allah biasanya paling sulit itu sholat malam. Kalau orang sudah rajin sholat malam, kemungkinan dia dalam soal ibadah dia kuat. Hablum minallah bagus. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman tentang takwa.
Yang tadi ayat yang pertama sekali khatib sampaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati 'iddat wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga Allah, yang surga Allah itu sebesar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Ayat selanjutnya Allah menjelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang berinfak ketika keadaan dia susah. Wadh-dharra, orang yang suka kata Allah, ciri-ciri orang takwa, orang yang suka berinfak ketika lapang dan susah. Was-sarra wadh-dharra. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah memasang standar kepada orang takwa yang hablum minan nas, sosial. Apa standar ketakwaannya? Yaitu tadi orang yang berinfak dalam keadaan susah dan senang. Itu sulit. Maka sebenarnya standar ketakwaan tinggi. Karena kalau kita bersedekah dalam keadaan senang, banyak uang, itu semua orang bisa. Tapi kalau kita mau berinfak dalam keadaan susah sekalipun, berarti standar ketakwaan dalam bidang sosial dia tinggi. Yang kedua, kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha. Yang standar selanjutnya adalah bagi hablum minan nasnya, ketakwaan dari sisi hablum minan nas, yaitu dapat menahan amarah. Tidak semua orang bisa menahan amarah. Biasa kita cepat marah, apalagi tersinggung, dihina kita, dan sebagainya. Yang seterusnya adalah wal afina 'anil nas, yaitu mau memaafkan orang lain. Ini juga susah. Biasa kita suka dendam. 5 tahun yang lalu orang buat salah sama kita, 5 tahun ke depan mesti kita ingat, mau kita balas. Ini maka ciri-ciri mungkin belum sampai ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita mau mengambil sedikit menyimpulkan dari banyak sekali tentang makna takwa, artinya takwa ini mencakupi kita itu sebagai manusia mampu melaksanakan perintah Allah dari sisi hablum minallah dan hablum minan nas. Karena kalau ada, ya, jadi bisa kita, karena tidak mudah untuk menggabungkan kedua itu. Jadi kalau kita simpulkan ada beberapa, ada 5 bisa kita simpulkan. Itu meskipun sebenarnya lebih banyak dan itu bukan yang paling ideal. Dari beberapa ayat tadi bisa kita simpulkan, yang pertama adalah orang yang bertakwa, orang yang dermawan. Yang pertama itu dermawan, berarti tidak boleh kita bakhil, kikir, pelit untuk Islam, untuk keluarga kita. Terkadang kadang-kadang ada juga kita tidak pelit sama orang lain, tetapi sama keluarga pelit. Ini bahaya juga. Seharusnya keluarga kita yang harus kita utamakan, baru orang lain. Yang kedua adalah sabar. Ciri-ciri orang bertakwa. Sabar ini kata para ulama terbagi kepada 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar menjalani takdir Allah. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya ada orang rajin sholat, rajin puasa, naik haji, itu perintah. Tetapi ada orang dia tidak sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dia sholat, dia naik haji, dia berzakat, tapi mabuk dan berzina. Ada tidak ada? Berarti dia mau menjalankan perintah Allah tapi tidak sabar menjalankan perintah Allah. Ada orang sholat,
naik haji, berzakat dan sebagainya, tapi dia berzina, dia minum air minuman keras. Ada. Itu saya temukan dulu. Mohon maaf, bukan berarti khatib apa, karena pernah dulu di Arab ya. Itu ada seperti itu. Orang Arab ini rajin sholat, tapi main perempuan main. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata ulama, kita itu bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada lagi sabar kita itu, ada orang baik, ramah, tidak pelit, tapi nggak mau sholat, nggak mau berzakat, tidak mau naik haji. Berarti apa? Dia tidak menjalankan larangan Allah, mematuhi untuk tidak menjalankan larangan Allah. Kadang-kadang ada orang sangat bagus, baik, ramah, tidak berzina, tidak minum arak, tidak merokok, tetapi sholat nggak mau, berzakat nggak, naik haji pun tidak. Ini berarti apa? Dia bersabar dalam tidak menjalankan larangan Allah. Tapi apa? Tidak bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang terakhir adalah kita bersabar dalam menjalankan takdir Allah. Karena takdir Allah ini kita tidak tahu. Kita mintanya ini, dikasih ini. Maka kita sabar dalam apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, semoga apa yang tadi khatib sampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri khatib sendiri dan bagi kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.